Kali ini saya akan membahas tentang memahami algoritma sosial media ya. Bagaimana si algoritma tadi itu memahami konten kita, kemudian dia menyebarkan ke orang-orang yang menurut algoritma itu cocok dengan apa topik yang kita bahas di konten kita. Jadi yang pertama adalah kita memposting yang namanya video ya. Nah, kita posting yang namanya posting video. Nah, di sini ada yang namanya optimasi yang kita lakukan ya. Misalkan seperti optimasi deskripsi, optimasi hook, dan juga visual juga. Jadi ketika Anda posting video, Anda itu pasti mengoptimasi semua ini ya. Dan algoritma itu memahami semua ini ya. Dan langkah kedua, ketika Anda sudah posting, algoritma akan mengambil data di video Anda. Si algoritma akan mengambil deskripsi atau teks di postingan, kemudian hashtag, kurang H ini ya, hashtag, kemudian ada screenshot frame video, caption, dan juga transkrip video. Untuk deskripsi itu adalah teks-teks yang ada di dalam deskripsi ataupun di yang Anda tuliskan lah ya di deskripsi video, dan juga hashtagnya, dan juga screenshot dari frame video. Jadi sosial media itu bisa mengambil screenshot dari frame video, misalkan dari 3 detik pertama, misalkan setiap 2 detik itu diambil screenshotnya, misalkan untuk dianalisa ini apa yang di screenshot tersebut, benda apa, dan ke captionnya apa misalkan. Kemudian juga bisa ambil caption dan juga transkrip video. Jadi transkrip ataupun kata-kata yang kita ucapkan di video itu juga akan diambil untuk nanti dianalisa. Setelah algoritma itu mengambil data video ini, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh algoritma adalah mereka mengkategorikan topik utama dan subtopik dari video kita. Jadi kalau misalkan algoritma sudah mengambil semua yang tadi, kemudian dia akan mengkategorikan ini postingan ini topik utamanya apa dan juga subtopiknya apa. Misalkan topik utamanya misalkan adalah SEO misalkan. Jadi ini membahas tentang SEO dan digital marketing. Kemudian subtopiknya adalah tentang internal link misalkan seperti itu. Jadi setelah selesai mengkategorikan topik, maka postingan tersebut itu akan dilabeli dengan topik tersebut ya. Jadi video tersebut akan dilabeli. Kemudian setelah dilabeli, karena sekarang si algoritma sudah tahu ini topiknya apa, kemudian subtopiknya apa, kemudian algoritma itu melakukan langkah selanjutnya, yaitu dia mengirim ke pengguna dengan interest topik tersebut. Jadi si algoritma itu kan sudah punya data ya, algoritma itu punya daftar orang-orang yang punya interest ke topik-topik tersebut ya. Misalkan ini tentang SEO dan juga internal link. Nah, si algoritma akan mengirimkan ke orang-orang yang baru-baru ini itu sedang suka dengan topik tersebut ya. Jadi langsung dikirim ke orang-orang tersebut. Algoritma itu ketika mengirim ke pengguna tersebut itu untuk tes kualitas dari postingan kita. Jadi postingan kita dikirim ke orang-orang yang sesuai tadi. Kemudian mengecek feedbacknya bagaimana. Apakah orang-orang pengguna tadi itu dia itu puas dengan konten kita atau tidak. Kalau misalkan dia puas, maka itu akan melangkah ke selanjutnya ya. Ya, yang diukur apa saja, yaitu watch time, yaitu berapa lama orang menonton video kita, kemudian berapa lama orang tersebut itu berada di postingan kita ya, engagement, comment, share, dan lain-lain ya. Kalau misalkan watch time-nya bagus, berarti videonya itu bagus. Kalau engagement-nya bagus, berarti ini bagus untuk engagement ya. Kemudian kalau misalkan ada save, share, dan juga follow, berarti pembawanya ataupun kreatornya itu dianggap baik oleh si user tadi. Apalagi kalau follow ya, kalau follow berarti user tersebut merasa bahwa konten kreator yang memposting itu dia itu berkualitas baik. Kalau misalkan save atau share itu biasanya berkualitas ya untuk isi dari videonya. Setelah algoritma mengetahui kualitas dari video tersebut, dia akan menggunakan itu untuk melabeli kualitas dari video ya. Jadi setelah ada label tentang topik, ada label juga kualitas ya. Misalkan yang high engagement, misalkan seperti watch time, dwell time, dan juga interaction yang bagus, maka si algoritma akan melabeli postingan kita dengan label high engagement. Kemudian ada juga si algoritma itu juga melabeli kita sebagai kreator itu punya kualitas atau enggak gitu kan. Jadi si algoritma itu memasukkan postingan tersebut ke riwayat kita. Jadi kita itu membahas topik tersebut itu sudah berapa lama, berapa banyak kita membahas tersebut. Misalkan saya membahas SEO misalkan. Nah, berapa lama saya membahas itu, berapa banyak video-video sebelumnya yang saya bahas, dan juga kinerjanya seperti apa. Kalau misalkan kinerja video-video sebelumnya itu bagus, maka algoritma akan melabeli kualitas kreatornya ataupun kita sebagai kreator itu sebagai authority di topik tersebut. Seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga
nanti kalau misalkan label kualitas di video tersebut itu ada, algoritma akan menyebarkan ke lebih banyak pengguna dengan interest yang sama di topik tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya adalah Anda bikin video, optimasi semuanya, optimasi judulnya dan lain-lain untuk menarget interest tertentu ya, ataupun topik tertentu. Sehingga apa? Sehingga sebisa mungkin kita membuat si algoritma paham video ini tentang apa gitu kan, sehingga ini bisa dikirimkan ke orang yang tepat ya. Jadi pastikan kita tuh mengoptimasi agar video ini nanti diarahkan ke orang yang tepat seperti itu ya, agar algoritma paham ini di Abang Rani topiknya apa, subtopiknya apa, nanti dikirim ke orang yang tepat. Kemudian setelah itu kita buat video yang bagus supaya apa? Supaya interaksinya bagus, dualnya bagus, watch time-nya bagus, sehingga nanti kita dilabeli juga sebagai konten dengan high quality. Jadi pertama topiknya harus jelas, yang kedua ada high quality. Nanti kalau misalkan high quality nanti akan disebar ke orang yang punya interest interest di topik tersebut. Meskipun akan terbatas juga karena orang yang suka dengan topik tersebut itu enggak jutaan orang misalkan Anda bahas internal link ataupun apa. Yang suka interest tersebut ataupun yang suka topik tersebut itu kan enggak banyak. Beda dengan hiburan dan lain-lain ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada batas maksimal juga untuk seberapa jauh konten tersebut akan tersebar. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah memahami algoritma sosial media. Dari kita posting sampai algoritma memahami dan juga menyebarkan postingan kita ke user-user yang memiliki interest yang sama dengan topik yang kita bahas.